Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami, dan kami sangat bergantung kepadamu. Tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tapi dengan Tuhan, kami berjalan, kami melangkah, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan pimpin, sebab Engkau Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap kami, sehingga firman itu bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami dan memberkati orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Satu ayat aja. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kata dipimpin di sini diberikan terjemahan berjalan, berperilaku, mengikuti, baik berjalan secara pribadi, berkelana secara pribadi dalam perjalanan kita, maupun berjalan bersama dengan sederap langkah dengan orang percaya. Jadi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup memang secara pribadi, kita punya relasi dengan Allah, tapi juga kita berelasi dengan orang percaya. Kita berjalan, makanya di Alkitab dikatakan satu roh dalam satu komunitas orang percaya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita juga bisa personifikasikan ayat ini menjadi kata kita, menjadi kata saya atau keluarga. Bisa kita jadikan itu tunggal, bisa juga kita jadikan jamak. Saya, keluarga, kami, kita, jemaat. Bisa kita personifikasikan atau kita ganti dengan kata-kata yang menunjukkan kita. Hidup seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, roh kita itu, karena setiap manusia itu punya roh. Roh kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, waktu kita percaya kepada Yesus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi manusia baru. Roh Kudus menguasai kita, mengendalikan kita. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus yang berdaulat atas kita, yang berotoritas atas kita. Bagian mana sajakah yang dikendalikan oleh Roh Kudus? Bagian mana sajakah yang ditempati oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Seluruhnya, seluruh tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh kita dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin, dan tidak setengah-setengah ya. Roh Kudus hanya menguasai perasaan saya aja, atau Roh Kudus hanya menguasai mulut saya aja. Dia tidak seperti itu dan tidak setengah-setengah atau sebagian-sebagian. Tapi dia penuh menguasai kita. Dan itu juga kerjasama ya. Kita dan Roh Kudus itu bekerja sama. Dia mau berkuasa atas kita, dia menguasai kita, tapi kita juga bersedia untuk menyerahkan ruang kendali kita, menyerahkan
ruang berpikir kita, semuanya itu mau nggak kita dikendalikan oleh Roh Kudus? Atau jangan sampai kita bilang sama Roh Kudus setengah-setengah ya, aku pimpin yang ini, Roh Kudus pimpin yang itu. Bukan seperti itu. Kalau memang kita dipimpin oleh Roh, tubuh, jiwa, roh kita dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Kudus ada pada kita, maka apa manifestasi Roh Kudus? Atau apa gambarnya Roh Kudus itu yang diproduksi oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Galatia 5 ayat 22 ya, buah roh. Itu manifestasi Roh Kudus yang menjadi karakter Kristus. Buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi 9 rasa buah roh itu dia bukan hanya kita hafal, tapi dia benar-benar terjadi dalam hidup kita secara nyata, terbukti Roh Kudus bekerja. Nah, untuk bisa menjadi buah roh itu terjadi, maka kita perlu orang lain yang berelasi dengan kita. Terkadang kita juga menghadapi masalah-masalah di mana menjadi bahan uji sebetulnya. Apakah kita dipimpin oleh Roh atau kita dipimpin oleh diri kita sendiri? Dan saya percaya kita semua belajar dari buah roh itu, belajar untuk menghasilkannya. Apa saja manifestasi Roh Kudus? Karunia roh tentunya. Tuhan mengerjakan karunia-karunia ada di dalam diri kita, masing-masing dengan potensi karunia yang Tuhan percayakan. Bisa ada yang sama, bisa juga ada yang berbeda. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan untuk sebuah kemuliaan buat diri kita, tapi itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia rohani yang dikerjakan Roh Kudus, dia untuk membangun tubuh Kristus, keluarga, gereja, orang percaya yang menjadi anggota tubuh Kristus. Apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus? Dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak hanya mengerjakan karunia, dia juga tidak hanya karakter Kristus yang dihasilkan, tapi juga dia membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26, dia membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu saat itu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ada waktunya kita tidak bisa atau kita tak berdaya, tapi Roh sendiri itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan ini bicara tentang jeritan-jeritan yang tidak terucapkan, tapi Roh Kudus dia spesifik sekali ya. Dia melihat sampai ke dalam yang tidak terucapkan, bagian daripada jeritan hidup seseorang itu dia tahu dan dia kerjakan, dan dia ambil alih bagian itu. Dia tahu manusia ini gak sanggup, manusia ini gak bisa, manusia ini butuh penolong. Makanya Roh Kudus disebut dengan Parakletos. Parakletos itu kalau di pengadilan ada yang namanya pembela. Nah, Roh Kudus berdiri menjadi pembela. Namun persoalannya adalah siapa yang kendalikan kita saat ini, Roh Kudus atau daging? Kita pasti akan bilang ya Roh Kudus lah Bu Pendeta. Bener apa benar? Kalau memang itu benar Roh Kudus, maka hasil daripada pekerjaan Roh Kudus di hidup kita, dia akan menghasilkan buah roh, dia akan menghasilkan karunia roh, dia akan menghasilkan yang baik yang datangnya dari Spirit Roh Kudus. Bukan hanya satu sisi ya, artinya ya saya baik di bagian ini tapi yang lain enggak, bukan seperti itu, tapi dia benar-benar menyeluruh
tubuh, jiwa, roh kita. Dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, milik Yesus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita berani menyalibkan daging. Kita berani berkata tidak. Kita berani tegas terhadap keinginan-keinginan yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan atau dosa. Lagi-lagi kita akan bilang, ya Bu Pendeta, namanya juga dosa kecil, dosa besar. Gak apa-apalah sedikit-sedikit. Ya, saya nggak bisa bilang itu sedikit-sedikit atau nggak apa-apa. Sekali lagi saya tetap bilang dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Dosa ya dosa. Gak boleh dibuat atau dikompromikan atau Nina bobokan, nggak apa-apa, seperti tidak. Dosa tetap dosa. Kita tetap tahu bahwa kita tidak boleh memilih dosa menjadi pembenaran diri kita. Tidak bisa. Kemudian apa persoalannya? Yaitu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu kita dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Roh Kudus itu bisa berduka. Roh Kudus itu sensitif. Dia bisa sedih ketika kita dengan sengaja, kita udah tahu itu salah tapi kita sengaja. Lalu kita lebih memberatkan kesengajaan kita dibanding kita membuat Roh Kudus itu bersukacita. Kita tahu itu bisa mendukakan Allah. Dan persoalannya juga yang terjadi yaitu Paulus bilang jangan memadamkan roh, jangan memasifkan, jangan bikin pasif Roh Kudus itu. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Dia aktif ketika kita mengaktifkannya, tapi dia juga bisa non-aktif ketika kita memasifkannya. Jadi kerjasamanya itu ada di kita dan Roh Tuhan. Roh Kudus memimpin. Roh Kudus mau menguasai kita. Tapi kita ini mau atau enggak, mau secara utuh atau mau setengah-setengah, atau mau kalau ada maunya. Kemudian yang paling daripada itu lagi yaitu persoalannya adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat itu memfitnah, berkata jahat, menyangkal, mencaci maki Allah. Dan itu sangat tidak boleh. Dan apa gambaran orang percaya jika hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus? Nah ini yang saya mau bawa, sederhana aja. Kita nggak muluk-muluk deh bicara tentang dipenuhi, dikendalikan Roh Kudus. Mungkin kita akan berpikir, wah nanti kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu amin, memang akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Tapi mulai dari diri kita, di mana pola pikir kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu medan berpikir kita itu benar-benar sungguh-sungguh kita izinkan untuk Roh Kudus kuasai saya dalam cara berpikir saya. Seringkali pun saya berdoa seperti itu karena ada kecenderungan pikiran saya bisa menganalisis Tuhan dengan googling. Ada. Wah, di Google gini bisa. Atau kecenderungan cara berpikir kita yang bisa saja asumtif terhadap sesuatu. Kecenderungan cara berpikir kita yang manipulatif atau apapun yang kita pikirkan, maka minta Roh Kudus untuk mengendalikan. Jujur aja kalau kita yang kuasai pikiran kita, gagal, jatuh bangun lagi. Tapi beri ruang di mana Roh Kudus yang kendalikan. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, kuasai roh saya, kuasai pikiran saya. Bagian-bagian itu izinkan dia mengendalikan kita. Pola rasa kita, Tuhan kuasai. Ada 5 ya. Pola pikir kita dikuasai Tuhan, pola rasa kita dikuasai Tuhan, perasaan-perasaan kita ya.
kemudian pola tindak kita dikuasai Tuhan, kelakuan kita, pola komunikasi kita dikuasai Tuhan, berkataan kita, pola respon kita dikuasai Tuhan. Nah, 5 ini minta Roh Kudus yang kuasai kita. Benar-benar kita kuasai. Kadang-kadang kita tergoda untuk mengeluh, bersungut, tapi langsung minta Roh Kudus kuasai. Jangankan Bapak Ibu, saya juga bisa berpikir untuk bersungut. Aduh, gimana sih gitu loh. Kesal, bisa. Bukan berarti kita udah sempurna. Kita bisa dibawa ke titik-titik yang negatif di hidup kita. Tapi ketika kita minta Roh Kudus, Dia akan benar-benar menolong kita. Itu nggak jadi menguasai kita. Yang negatif itu tidak menguasai kita berlama-lama, tapi Dia akan tolong kita untuk apa? Menang atas perkara negatif itu. Nah, itu perjuangan kita untuk melewati bagian itu harus bersedia dikendalikan Roh Kudus. Karena 5 ini kadang menjadi masalah, menjadi konflik, menjadi sandungan. 5 ini kalau nggak dikuasai, dia nggak jadi berkat dan kesaksian. Bahkan kita cenderung bisa jatuh dari ke-5-5-nya ini. Pikiran, perasaan, tindakan, komunikasi, dan respon kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar Roh Kudus kita hidup dalam kendali Roh Kudus? Menyerahkan, kekang diri kita itu kepada Tuhan, dikendalikan Roh Kudus. Kekang ya, yang mengendalikan ya di hidup kita itu, bagian itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus. Saya pun bisa menjadi orang yang reaktif ya, bisa langsung cepat marah gitu. Saya bisa seperti itu. Tapi saya sadari bahwa saya juga harus minta pimpinan Roh Kudus supaya jangan juga seperti itu, lama-lama juga jadi dosa kalau saya bersikap seperti itu. Kita belajar. Kemudian hidup dalam firman Tuhan, karena perkataan firman Tuhan itu perkataan Allah, perkataan Roh Kudus Allah kepada kita. Kalau kita sering-sering hidup dalam firman Tuhan, maka kata-kata Tuhan itu menguasai seluruh aspek hidup kita. Dia akan mendrive semuanya. Kemudian berdialog dengan Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan orang-orang yang dekat dengan kita ketika kita sering berdialog dengan orang tersebut. Apalagi kalau kita berdialog dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi sama seperti pikiran-pikiran yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita akan menjadi sekarakter dengan Allah. Dan Allah sangat betah tinggal dengan kita yang sekarakter dengannya. Kemudian kita memberikan kapasitas Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Setiap hari perkatakan, izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Jangan biarkan pagi-pagi kita habis doa kita dikuasai Roh Kudus, tapi nanti siang kita dikuasai oleh yang lain. Bisa. Atau sudah sore agak maghrib kita dikuasai oleh yang lain. Jangan. Tapi begitu kita serahkan hari itu kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka biarkan pagi, siang, malam, sore sampai malam itu benar-benar dikuasai Roh Kudus. Kadang-kadang kita sudah sampai malam kita udah lupa lagi. Oh iya, pagi-pagi kita masih sabar, siang-siang masih sabar, sore-sore menjelang malam ada tekanan, kita bisa menjadi tidak sabar. Nah itu juga dikuasai oleh Roh Kudus siang dan malam, terus menerus. Kita belajar saja. Belajar untuk Roh Kudus ingatkan kita, kendalikan kita. Lalu hasilkan buahnya. Pastikan buah Roh itu terus termanifestasi dalam hidup kita di situasi apapun. Itu yang kita boleh sama-sama lakukan. Ya, 9-9-nya dialami. Tidak bisa kita bilang
Saya cukup dengan kesetiaan sajalah gitu. Tidak bisa. 9-9-nya itu kalau kita memang dikendalikan Roh Kudus, 9-9-nya itu terjadi di hidup kita. Menangkan semuanya itu untuk menjadi bagian di hidup kita. Salibkan daging kita yang bisa membuat keinginan-keinginan daging itu lebih besar, dan kita izinkan hanya Roh Kudus yang menguasai kita. Saya percaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mau kita mengalami terobosan-terobosan hidup kita, terobosan dalam pola rasa, pola pikir, pola tindak, pola komunikasi, pola respon kita. Karena ketika kita dipimpin oleh Roh, kita hidup oleh Roh, kita dipimpin oleh Roh, bukan hanya terjadi pada diri kita, tapi terjadi juga buat orang lain. Nama Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Saya suka sama tokoh Daniel itu ya, yang saya pernah bilang, Daniel itu punya roh yang luar biasa. Dia 3 kali dalam sehari dia cari Tuhan, dia punya roh yang luar biasa. Dia bekerja, dia punya kepemimpinan, dihimpit, difitnah oleh orang-orang yang mencoba memfitnahnya supaya dia itu dihukum oleh raja. Mereka coba cari rekayasa-rekayasa untuk menjatuhkan si Daniel itu, tapi Daniel itu punya roh yang luar biasa. Dia memenangkan perkara itu sampai dia masuk dalam gua singa. Tuhan punya protek yang luar biasa. Dan dari situ, dari hasil dari cara Tuhan menolong Daniel itu, yang akui Tuhan itu bukan hanya Daniel, tapi raja, pemimpin-pemimpin pada waktu itu diminta untuk percaya kepada Allahnya Daniel. Jadi dari hidup kita pun mungkin kita tidak menjadi pemimpin seperti Daniel, tapi dari cara hidup kita pun kita memenangkan. Untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan, untuk bapak-bapak, kita memenangkan para pria yang muda, anak-anak, bahkan pria yang lebih tua, itu kita menangkan dan kita bermultiplikasi ya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berarti kita hanya menjadi sehat dan gemuk secara rohani, tapi kita juga memimpin orang lain. Memimpin orang lain artinya ada orang-orang yang kita mentori, ada orang-orang yang kita turunkan kebenaran atau nilai-nilai firman Tuhan, ada orang-orang yang kita latih dalam hidup kita. Jadi siapa aja, bisa anak kita, bisa keponakan kita, bisa tetangga kita, bisa sahabat kita, orang-orang yang terus-menerus kita mentori dengan baik, sehingga hidup kita juga berbuah, bukan hanya berbuah roh, tapi juga menghasilkan orang-orang yang melihat Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita dikendalikan Roh Kudus, dan mari kita buka kapasitas roh itu penuh atas kita, dan biarkan Roh Kudus mengerjakan karunia-karunia yang ada pada kita. Setiap kita punya karunia, dan marilah karunia-karunia itu kita tajamkan, kita aktifkan. Mulai malam ini atau mungkin dari kemarin kita sudah kerjakan, tapi dikuatkan lagi, diteguhkan lagi bahwa karunia Roh Kudus yang ada pada kita itu Tuhan mau pakai, bukan untuk diri kita, tapi untuk pembangunan tubuh Kristus, dan banyak orang boleh ditolong. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.